Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sarang komplotan pencuri motor di Melinting, Lampung Timur digerebek polisi. Seorang tersangka bersembunyi di atap rumah. Tilang manual kembali diberlakukan. Polisi kembali rutin menggelar razia kendaraan di jalan raya. Ya, nanti Bapak. Sejumlah partai politik mulai mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPU. Puluhan warga yang mengatasnamakan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan atau PKG Kamis siang berunjuk rasa di kantor Pemkab Lampung Utara. Massa berasal dari Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara. Mereka menuntut Kepala Desa Subik yang saat ini bernama Yahya Pranoto dipecat. Aspirasi kami menyampaikan pernyataan sikap Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Unjuk rasa ini merupakan buntut kasus dugaan ijazah palsu Kades Lama bernama Poniran. Ia dipecat dan saat itu Pemkab menunjuk Yahya Pranoto sebagai pengganti Kades Subik. Menuntut pemerintah pusat agar turun. Dalam orasinya, massa menuding penggantian Kades Subik itu cacat hukum karena tidak meminta persetujuan warga atau melalui pemilihan ulang. itu tujuan kita yang pertama meminta Yahya Pranoto diberhentikan, yang kedua angkat kembali Kades Poniran karena secara pengadilan negeri Tanjung Karang menetapkan Pak Poniran ijazah paket B dan paket C bisa digunakan seumur hidup. Masalah penggantian Kades Subik mencuat setelah Kades Lama Poniran dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Lampung. Ijazah paket B dan C milik Poniran dinyatakan sah. Jadi pergantian kemarin bahasanya PAW. Cuman PAW itu kemarin tidak melalui proses pemilihan. Pada waktu hearing sudah diminta PMD sama Kabak Hukum, dia tidak bisa menunjukkan yaitu berkas-berkasnya. Masalah pemilihan itu dan pengangkatannya itu. Saya ingin dipulihkan kembali hak-hak saya. Warga mendesak Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau PMD segera mengembalikan hak-hak Poniran sebagai Kades Subik. Unjuk rasa berlangsung damai dan setelah menyampaikan orasinya, massa kemudian membubarkan diri. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Hukum tetap karena adanya kasasi dari pihak kepala sekolah PKBM. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Barat kilometer 31, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Kamis siang. Truk bermuatan 8 ton gabah dari Lampung Selatan terguling. Penyebabnya karena ban belakang truk pecah hingga mengakibatkan patah as roda. Truk yang melintang di jalan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dari dua arah. Menurut pengemudinya, kecelakaan terjadi saat truk dalam perjalanan mengantar gabah ke Kecamatan Ambarawa, Pringsewu. Pringsewu bawa muatan apa? Mari. Oh, gabah. Berapa itu banyaknya, Mas? 8. Berapa? 8 ton. 8 ton ya. Itu penyebab sampai terguling ini apa, Mas, tadi? Pecah ban. Pecah ban. Oh, pecah ban habis itu patah ininya ya. Sudah tipis dan mengalami pecah ban. Kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk kendaraan sendiri berapa muatannya apa aja nih, Pak? Kendaraan sendiri bermuatan padi yang hendak dibawa ke Ambarawa. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Untuk mengurai kemacetan dan mengevakuasi truk, polisi siaga di lokasi saat beberapa pekerja memindahkan gabah ke kendaraan lain.
Andri Kurniawan melaporkan dari Pringseu. Jalan rusak di mana-mana, salah satunya di Jalan Lintas Propau, Desa Sukamaju, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara. Di sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang besar yang menyusahkan para pengendara motor dan mobil. Sebagian motor bahkan memilih lewat jalan kecil depan rumah warga untuk menghindari lubang-lubang besar di jalan raya. Menurut warga, jalan rusak ini telah berlangsung sekitar 10 tahun, namun belum kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Setiap hari, jalan ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah, sebab jalan ini penghubung beberapa kecamatan dengan pusat kota di Lampung Utara, serta jadi jalur alternatif menuju Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya rusak sih sepanjang jalan. Oh, sepanjang mana bang? Semuli Raya sana bang. Ada 10 km bang. Kalau dari sini ke sana kurang lebih segitu. Oh. Sudah berapa lama bang rusak? Udah dari tahun berapa deh kan? Udah lama lah, saya masih SD udah rusak. Oh, 10 tahunan ya bang ya? Kurang lebih segitu. Mana bang? Ya pelan-pelan, kalau kita ini ya Rusak mobil ya? ya rusak mobil. Kena mesin. Kalau bisa ya diperbaikin lagi biar para pemudik bisa lancar. Jalan rusak menyusahkan warga. Selain waktu perjalanan lebih lambat, jalan rusak juga memicu harga bahan pokok di daerah ini lebih mahal dibanding dengan daerah yang lebih maju. Saat malam hari, jalan rusak rawan kriminalitas seperti pemalakan dan pembegalan motor. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Akan lanjut vaksin PMK juga. Setelah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang sapi dan ternak lainnya, kini muncul lagi wabah baru bernama Lumpy Skin Disease atau LSD. Meski telah beredar kabar menularnya, namun sejauh ini hal itu belum mempengaruhi pada omset penjualan daging sapi di Bandar Lampung. Orang yang makan lidah. Seperti terpantau di Pasar Semep dan Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat, Kamis pagi. Para pedagang daging sapi mengatakan sudah mendengar kabar penularan wabah LSD. Wabah itu belum berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan harga daging sapi masih normal, Rp130.000 per kilogram. Kalau penjualan sih biasa karena pasca lebaran ya. Pasca lebaran kan yang belanja emang kurang. Kalau penjualan biasa ya pasca lebaran. Kita ngambil daging ini dari daerah mana sih Pak? Kalau sapi ini kan dari PT. PT kan kayak dari Belanda. Ini masih PT lah kan Udah bersertifikat ya? Ya dia orang kan sudah emang resmi. Ya antisipasi sih kita kembali lagi konsumen ini ya kita memberikan suatu kepercayaan, misalkan ya kita motong sapi ini kan sapi-sapi sehat semua gitu. Artinya kita memang motongnya emang sapi sehat gitu kan gitu, dan tidak ya sapi yang penyakitan, bukan, artinya seperti itu. Kasus LSD pada sapi ditemukan di Kulon Progo, Jawa Timur. Penyakit itu ditularkan melalui nyamuk dan lalat. Sapi yang terserang penyakit LSD terlihat dari munculnya banyak benjolan pada kulit. Namun Kementerian Pertanian pada website resminya menyebut daging sapi yang terinfeksi LSD aman dikonsumsi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.